Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekosistem air. Adapun tujuan dari perkuliahan pada kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai ekosistem air. Apa itu ekosistem air? Ekosistem air itu terdiri dari apa saja? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi, SPI, MSI. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi inti, silahkan teman-teman, adik-adikku sekalian semua, coba mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Jadi ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Jadi adanya hubungan timbal balik antara organisme satu dengan organisme lainnya dan dengan lingkungannya. Itu adalah ekosistem, satu kesatuan. Kemudian ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, ya. Jadi lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesies sendiri atau spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Itu adalah komponen biotik, ya. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan organismenya ini meliputi yang pertama ada individu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan itu untuk tingkatan organisme itu yang terkecil itu mulai dari atom, ya, molekul, ya, terus sampai dengan nanti biosfer. Kalau di sini nanti akan saya jelaskan yang mulai dari individu. Apa itu individu? Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, kemudian sebatang pohon jambu, dan seorang manusia. Ini concern pada organismenya. Jadi misalkan tadi ya seekor tikus, concernnya ya tikusnya. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alami, serta memelihara anaknya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Nah, hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, ya, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Nah, struktur dan tingkah laku yang demikian ini yang disebut adaptasi. Jadi untuk proses menyesuaikan itu ada yang pertama aklimatisasi. Pada saat mikroorganisme atau organisme hidup dari tempat satu ke tempat lainnya, maka akan melakukan proses yang namanya aklimatisasi. Nah, kemudian setelah kurun waktu tertentu sampai melahirkan generasi-generasi penerusnya. Nah, generasi penerusnya ini sudah hidup di tempat yang baru dari zaman indukannya, maka akan melakukan adaptasi. Adaptasi ini penyesuaian diri berdasarkan genetik. Nah, kalau aklimatisasi ini menyesuaikan diri yang baru, menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Tapi kalau adaptasi itu sudah secara genetik. Kemudian populasi. Nah, untuk populasi itu merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu, ya, yang disebut populasi. Jadi individu yang sejenis, ya, pada waktu tertentu itu disebut populasi. Nah, kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi kumpulan dari berbagai populasi, ya.
terhadap sewaktu-waktu, dan dia saling berinteraksi, saling eh, bertimbal balik. Itu adalah komunitas. Kemudian ekosistem. Nah, antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Nah, interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Jadi interaksi ya antara komunitas dengan lingkungannya, tadi hubungan timbal balik itulah yang disebut dengan ekosistem. Kemudian komponen penyusun ekosistem ini ada produsen. Produsen ini tumbuhan hijau ya. Kemudian konsumen ini baik dari herbivora. Kemudian ada herbivora ini pemakan tumbuhan, ya, ada karnivora pemakan daging-dagingan, dan juga ada omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya, dan dekomposer atau pengurai ini mikroorganisme ya. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas, dan antara komponennya ini saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Jadi saling adanya hubungan timbal balik tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah biosfer. Jadi biosfer merupakan seluruh ekosistem di dunia, ini disebut biosfer. Jadi ada ekosistem, macam-macam ekosistem, ini disebut biosfer. Nah, dalam biosfer setiap makhluk hidup ini menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Nah, lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya ini disebut dengan habitat. Jadi lingkungan atau tempat hidup yang cocok untuk kehidupannya, mulai dari bereproduksi ya, mencari makanan, ini disebut habitat. Nah, dalam biologi kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri yang disebut substrat. Nah, jadi kalau habitat untuk jamur bakteri itu adalah substrat ya. Nah, selanjutnya tadi kalau ada komponen biotik, yang pertama sekarang komponen abiotik. Nah, komponen abiotik sendiri ini bukan merupakan makhluk hidup atau komponen tak hidup ya. Jadi bukan abiotik. Kalau tadi biotik makhluk hidup, ini abiotik berarti bukan makhluk hidup. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Jadi fisik dan kimianya. Contohnya ada suhu ya, cahaya, air, kelembapan, udara, garam-garam mineral, dan tanah ya. Nah, suhu atau temperatur ini adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Jadi suhu udara, suhu air, suhu tanah itu biasanya berbeda-beda ya. Kemudian cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Nah, cahaya matahari ini terdiri dari beberapa macam panjang gelombang ya. Jenis panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Jadi cahaya juga digunakan oleh makhluk hidup produsen tadi ya untuk melakukan fotosintesis ya. Nanti apakah dia autotrof maupun heterotrof ya. Kemudian air, H2O ya. Nah, air ini dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Kemudian ada kelembapan. Nah, kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembapan di udara ini berarti kandungan uap air di udara. Sedangkan kalau kelembapan di tanah berarti kandungan air atau kadar air di dalam tanah ya. Nah, kemudian udara. Nah, udara sendiri ini berbagai macam gas, yaitu nitrogen ya sekitar 78,09%. Kemudian juga ada oksigen ada 20,93%. Kemudian ada CO, karbon dioksida ada 0,03%, dan gas-gas lain. Nah, nitrogen diperlukan untuk makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernapas, dan karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis ya. Jadi makhluk hidup membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Kemudian selanjutnya adalah garam-garam mineral. Untuk garam-garam mineral ini antara lain ialah ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, natrium ya. Jadi komposisi garam mineral tertentu ini menentukan sifat tanah dan air. Jadi setiap tanah ini ya kandungan mineralnya ya beda-beda ya. Tergantung di mana tanah itu didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut. Jadi ini prosesnya sangat membutuhkan waktu lama karena proses pelapukan batuan ya, dan pembusukan bahan organik
Nah, tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu ya. Jadi beda-beda setiap tanah itu ya untuk kandungan mineralnya. Kemudian selanjutnya adalah ekosistem air. Nah, ekosistem air sendiri ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem ya, ini untuk yang pertama ini adalah ekosistem air tawar ya, nanti ada ekosistem air laut atau asinnya. Untuk ekosistem air tawar ini juga dibedakan menjadi dua lagi. Ekosistem air mengalir atau lotik ya, ada juga sistem air tenang atau lentik. Nah, untuk yang mengalir atau lotik ini contohnya adalah sungai. Nah, sungai itu biasanya hidup ikan belida ya, ini salah satu ikan ya di luar Pulau Jawa yang sudah masuk dalam kategori terancam punah ya. Kemudian juga ada serangga air dan lainnya ya. Nah, kemudian untuk ekosistem air tanah, air tenang ya, lentik, ini contohnya adalah rawa air tawar, kemudian rawa gambut, kemudian juga ada padang rumput rawa, kolam dan danau, dia tenang ya. Nah, rawa didominasi oleh vegetasi tumbuhan berkayu. Rawa gambut didominasi oleh lumut sphagnum ya, sphagnum. Nah, jadi kalau tadi ekosistem air tawar itu ada dua ya, ada mengalir, lotik, dan juga ada yang tenang, lentik. Kemudian danau dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya ya. Jadi ada bahan-bahan organiknya, BO-nya ya. Ada danau oligotropik ya. Danau oligotropik adalah danau yang merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Jadi kalau oligotropik itu dalam, kemudian kekurangan makanan. Ciri-cirinya apa? Airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Kemudian danau eutrofik. Nah, kalau danau eutrofik ini merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Eutrofik, ya, pengkayaan ya. Karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, biasanya terdapat bermacam-macam organisme, dan organisme terdapat di daerah profundal. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Kemudian ekosistem danau dan kolam ini terdiri dari 4 wilayah. Kalau tadi danau berdasarkan materi organiknya, ada oligotropik yang miskin akan unsur hara, dan juga eutrofik yang kaya akan unsur hara ya. Nah, sekarang berdasarkan 4 wilayah horizontal ya, ada litoral, limnetik, profundal, dan bentik ya. Jadi di sini profundal, jadi ini tuh harusnya adalah profundal, bentik ini adalah daerah yang di dasar dan yang tertutup oleh substrat ya. Jadi untuk daerah litoral ini merupakan daerah dangkal ya, daerah litoral itu daerah dangkal dekat dengan tepi ya. Cahaya matahari dapat menembus dengan optimal. Jadi untuk litoral ini cahaya matahari bisa menembus. Air sangat hangat berdekatan dengan tepi ya. Ini adalah litoral. Tumbuhannya ini merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Jadi untuk tumbuhan air itu ada tumbuhan yang akarnya di air tetapi dia mencuat di atas permukaan air. Ada tumbuhan dia yang berada di pertengahan permukaan, ada juga yang menggenang dalam permukaan air, di bawah permukaan air ya. Ini adalah daerah litoral. Nah, komunitas organisme sangat beragam, termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat. Jadi untuk di litoral ini sangat beragam, khususnya diatom ya. Berbagai siput ya, remi, serangga, krustasea, ikan amfibi, reptil air ya. Kemudian juga ada kura-kura, ular, itik, dan angsa, dan beberapa macam mamalia lainnya ya yang biasanya mencari makan di danau. Kemudian ada daerah limnetik, ini litoral ya. Kemudian daerah limnetik. Nah, daerah limnetik ini merupakan ya setelah litoral lebih bawah lagi daerah air bebas yang jauh dari tepi. Jadi dia itu posisinya tidak di dekat tepi ya, sudah agak menjauh. Menjauh artinya ini secara horizontal ya.
dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Jadi sinar matahari ini masih bisa masuk ke daerah limnetik, tetapi tidak seoptimal yang berada di daerah litoral. Nah, daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Jadi masih ada beberapa organisme yang hidup, tetapi tidak seberagam yang berada di litoral. Jadi kalau kelimpahan di limnetik ini tinggi ya, tetapi keragamannya sedikit. Tapi kalau di litoral ini sangat beragam ya. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan semi. Ya, ini berarti tadi adalah beberapa organisme yang hidup di daerah limnetik. Nah, kemudian setelah litoral, di bawahnya ada limnetik. Nah, di bawahnya limnetik sendiri itu masih ada profundal. Nah, profundal ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Jadi dia itu menggunakan oksigen ini untuk melakukan respirasi seluler ya, setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik atasnya ya, daerah atasnya profundal. Nah, daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Ini adalah daerah profundal. Nah, jadi ini harusnya adalah daerah litoral. Kemudian bawahnya litoral ini ada limnetik, kemudian bawahnya limnetik ini ada profundal. Yang paling bawah ini adalah daerah bentik. Jadi daerah bentik ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Nah, bentik ini juga merupakan bagian terbawah ya, terbawah artinya bentik ini juga dari dasar sampai dengan beberapa senti ke dalam tanah, karena sifat dari bentik atau bentos sendiri ya, hidupnya membenamkan diri ke dalam substrat. Kemudian sumber daya perairan darat di Indonesia. Ini beberapa data yang saya pernah dapatkan di tahun sekitar 2010 ke bawah ya. Jadi jumlah danau di negara kita ini berada sekitar 821 unit. Kemudian jumlah das daerah aliran sungai itu sekitar 5.590 unit ya. Termasuk di Cilacap ini ada das Serayu ya, daerah aliran sungai Serayu. Ini satu bagian dari 5.589 unitnya. Kemudian ada jumlah situ di Jabodetabek ya, Jabodetabek ya, ada 164 unit. Nah, jadi ini merupakan data yang pernah saya dapat di tahun 2010-an ke bawah ya. Ini beberapa jumlah danau. Mungkin untuk update yang terbaru, karena pemerintahan presiden yang sekarang ini sangat gencar membangun danau, sangat gencar membangun waduk ya, sungai, untuk mengantisipasi salah satunya banjir ya. Jadi mungkin ini bisa nambah jumlah danaunya, jumlah das maupun jumlah situ ya. Silakan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar untuk tahun kesekian berapa jumlah danau, das dan situ yang ada di negara kita. Kemudian luas areal di das ya, baik di daerah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Jadi daerah aliran sungai di Sumatera dan Jawa Kalimantan ini luasnya ini kira-kira ini dari data yang pernah saya dapat ya, ini paling tinggi di Sumatera ini ya adalah Batanghari ya. Jadi das Batanghari ini sekitar hampir sampai di 40.000 km persegi. Yang paling rendah adalah Siak ya. Ini untuk di Sumatera. Kemudian untuk di Jawa ini Bengawan Solo ya. Yang paling tinggi ini hampir sampai di angka 20.000 km persegi. Yang paling kecil ini adalah Citarum ya, Sungai Citarum. Kemudian di Kalimantan ini ada Sungai Kapuas ya, hampir 75.000 km persegi, dan yang paling rendah ini adalah Lamandau ya. Ini hampir mendekati 10.000 km persegi. Ini adalah luas areal das daerah aliran sungai di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kemudian ini ada sebuah video ya, video bendungan. Jadi teman-teman, adik-adikku sekalian bisa menyimak ya. Ini salah satu gambar bendungan.
ini yang saya ambil salah satunya juga di YouTube ya, bendungan. Nah, jadi bendungan yang ada di luar negeri dengan bendungan yang ada di negara kita ini konstruksinya ini berbeda. Bendungan di luar negeri itu dia tidak hanya membendung atau mendam suatu air, tetapi juga membuat jalan ikan untuk melakukan ruaya atau migrasi dari hulu ke hilir. Tetapi kalau di bendungan di negara kita ini biasanya hanya mendam atau membendung ya. Jadi ini ada seperti jembatan untuk ikan ini naik ke atas bendungan ya, dengan konstruksinya seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat bahwasanya ikan ini bisa naik ke atas ya. Jadi konstruksinya seperti ini, ikan ini bisa naik ke atas. Ini bentuknya menanjak ya. Jadi jembatan ikan ini bentuknya menanjak ya. Nah, ikan ini bisa jadi ikan yang memiliki siklus hidup untuk berkembang biak di daerah hulu seperti salmon, dia akan naik ke atas ya. Itu adalah salah satu contohnya. Tetapi kalau sidat dia kebalikannya, akan turun ke muara. Nah, itu adalah salah satu video ya, konstruksi bendungan di luar negeri yang tidak mengesampingkan keberlangsungan hidup untuk organisme lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk video dari ikan salmon, salah satu ikan yang melakukan migrasi dari hilir ke hulu ya. Jadi ikan salmon ini dia melakukan migrasi tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau seperti air terjun seperti ini dia melompat ya, melompat dari satu step ke step selanjutnya agar mencapai ke perairan hulu, perairan atas ya. Dia melompat ini. Ini adalah perjuangan ikan salmon dewasa untuk melakukan reproduksi. Nanti setelah sampai di atas dia akan melakukan reproduksi. Jadi ini akan meloncat. Nah, biasanya kalau di daerah Amerika, Kanada ya, di daerah Alaska ini biasanya suka ada beruang-beruang yang menunggu di sini. Ya, jadi ada air yang terjun ya. Dia beruang di sini akan menunggu dan akan menangkap ikan salmon yang melompat ya. Jadi perjuangan indukan ikan salmon untuk melakukan reproduksi ini sangat tinggi ya perjuangannya ya. Dia harus menyimpan tenaganya untuk melakukan lompatannya. Ini adalah salah satu ikan salmon, dia mungkin sedang dia ini sifatnya berkoloni ya, berkoloni. Jadi pada saat musim memijah sudah tiba, maka serentak ya yang berada di hilir dia akan sama-sama menuju ke hulu berbarengan. Ini ikan salmon. Ikan salmon dewasa. Nah, ikan salmon pun jenisnya beda-beda. Ada yang tadi berwarna sangat merah, ada yang merahnya tidak terlalu jelas, yaitu tergantung dari spesiesnya. Ini adalah video gambar dari ikan salmon yang melakukan ruaya atau migrasi dari hilir ke hulu. Ini sudah berada di dataran tinggi ya. Jadi perairan dengan dataran tinggi dengan dataran rendah itu parameter kualitas airnya ini sangat berbeda ya. Jadi untuk ikan salmon ini dia melakukan reproduksi di daerah hulu karena kondisi kualitas airnya memungkinkan untuk si ikan tersebut melakukan reproduksi. Nah, ini salah satu ikan salmon yang melakukan reproduksi di negara Amerika. Oke, akan saya cepatkan ya. Nanti teman-teman pun bisa menonton videonya secara langsung ya, banyak dengan mengetik salmon. Ini nanti bisa nonton untuk video full HD-nya ya. Oke, akan saya cepatkan. Nah, nanti si telur-telur pada saat proses pemijahan itu nanti akan ditempelkan di substrat bebatuan ini.
Nah, setelah melakukan setelah melakukan reproduksi ya, ikan tersebut maka akan mengalami kematian ya. Jadi setelah melakukan reproduksi, mungkin karena tenaganya juga sudah habis tercapai, akhirnya ikan tersebut akan nanti mengalami kematian. Itu adalah pengorbanan dari suatu indukan ikan terhadap generasi penerusnya ya, pada anak-anaknya. Nanti untuk anak-anaknya sendiri setelah dia agak dewasa ya, ukuran sedang ya, nanti akan kembali lagi ke laut. Jadi nanti dewasanya atau jadi remaja masih mungkin di atas, nanti setelah dewasa nanti dia akan kembali ke laut ya. Nanti pada saat musim mijah dia akan kembali ke hulu lagi. Nah, ini salah satu pemangsa alami ya, baik anjing maupun beruang ya, nanti yang akan menunggu ikan salmon ya. Mungkin video migrasi atau ruwaya dari ikan salmon saya cukupkan ya. Oke, selanjutnya adalah total air dunia. Jadi total air itu terbagi menjadi dua bagian, ada air laut dengan juga ada air tawar. Air laut ini sekitar 97,61%, air tawar ini ada 2,39%. Jadi komposisi air laut dengan air tawar jelas lebih banyak air laut ya. Nah, air tawar dari 2,39% tadi terbagi lagi. Dari 2,39% ini terbagi lagi, yang pertama ya menjadi es ya. Ini air tawar ya, 79%. Kemudian yang 20 adalah air tanah. Kemudian yang 1% adalah air permukaan. Nah, air permukaan ini dibagi lagi ya. Air permukaan ini yang 52%-nya dari 1% tadi itu adalah air danau. Kemudian ada juga 8% ini adalah uap air ya. Kemudian 38%-nya adalah air sungai. Jadi air sungai yang kita lihat tadi ada, kalau di Cilacap ini adalah Dasarayu, air sungainya itu adalah 1%-nya. 1%-nya dari 1% air tawar. Nah, kemudian soil moisture ini ada 38% ya. Soil moisture ini adalah kelembapan tanah. Jadi kalau ada soil moisture sensor, alatnya itu untuk mengatur kadar air dalam tanah ya. Kemudian ada air dalam makhluk hidup 1% juga. Jadi bisa dibayangkan bahwasannya total air yang terbagi antara air laut dengan air tawar itu 2%. Nah, 2%-nya itu terbagi lagi ya macam-macam. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup ya, siklus air ya. Jadi siklus air, jadi teman-teman dan adik-adikku sekalian bisa lihat dalam gambar ini. Jadi siklus air atau hidrologi ini melalui beberapa proses ya, diantaranya ada evaporasi, ada transpirasi, ada sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, runoff, dan juga infiltrasi. Nah, untuk siklus hidrologi ini ada 3 siklus ya. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, juga ada siklus panjang. Nah, siklus pendek bagaimana? Nah, siklus pendek ini dimulai dengan penguapan air ya. Penguapan air ke atmosfer ya. Jadi penguapan ke atmosfer yang biasa kita sebut dengan evaporasi. Nah, pada proses penurunan suhu karena perbedaan ketinggian uap air akan mengalami kondensasi karena perbedaan ketinggian tadi ya. Nah, setiap naik pada ketinggian 100 meter, suhu udara turun 0,5 derajat Celcius. Nah, proses itu merubah uap air menjadi awan ya. Jadi adanya penurunan suhu tadi merubah uap air menjadi awan. Nah, awan yang mengandung banyak uap air kemudian berubah menjadi titik air ya, atau hujan yang akan jatuh ke permukaan laut. Ini adalah siklus pendek. Kemudian bagaimana kalau siklus sedang? Nah, kalau siklus sedang ini dimulai ketika uap air laut dibawa angin. Jadi ada uap air dari laut dibawa oleh angin. Ya, kemudian menuju daratan. Nah, uap tersebut mengalami kondensasi tadi ya. Mengalami kondensasi setiap naik
pada ketinggian berapa, 100 meter, penurunan 0,5 derajat Celcius ya. Nah, pada ketinggian tertentu sehingga membentuk awan. Nah, uap air tersebut akan jatuh di daratan sebagai hujan ya. Nah, air hujan tersebut akan meresap ke dalam tanah. Kalau tadi jatuh di permukaan air, kalau ini jatuh di daratan ya, terbawa ke daratan, jatuh ke permukaan tanah, meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Diserap oleh akar tumbuhan. Nah, setelah itu air akan kembali ke laut ya. Air akan kembali ke laut melalui sungai, melalui run of air, melalui penguapan juga bisa melalui tumbuhan. Itu untuk siklus sedang. Nah, kemudian bagaimana untuk siklus panjang? Nah, untuk siklus panjang ini sebenarnya sama dengan siklus sedang. Perbedaannya hanya terletak pada proses setelah kondensasi tadi, yang penguapan dengan ketinggian 100 meter, penurunan suhu ya, perbedaannya hanya di situ pada saat kondensasi. Jadi untuk siklus panjang setelah kondensasi, titik-titik air di bawah angin, jadi titik-titik air ini akan dibawa angin ke tempat yang lebih tinggi ya. Jadi ke tempat yang lebih tinggi, bukan ke permukaan, bukan ke darat, ke tempat yang lebih tinggi ya, seperti pegunungan, sehingga menjadi kristal-kristal es. Kemudian kristal es tersebut dibawa oleh angin ke puncak gunung. Nah, kristal es tersebut ini akan jatuh dalam bentuk salju ya. Kemudian terjadi yang biasa kita sebut glacier. Nah, kemudian mengalir lagi ke sungai dan akhirnya kembali lagi ke laut. Itu adalah bentuk dari siklus air ala hidrologi ya. Ada siklus pendek, siklus sedang, ada siklus panjang. Kemudian blue dan green water ya, air untuk lingkungan. Nah, green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya sekitar 65%. Jadi turun karena hujan, kemudian menguap kembali. Itu sekitar 65%. Nah, sisanya 35% ini merupakan blue water ya. Jadi sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia ya, blue water. Nah, ini adalah skemanya. Green water tadi 65%, kemudian ini adalah blue water sekitar 35% ya. Nah, blue water ini itu terbagi lagi. Air yang bisa dimanfaatkan sekitar 70 sampai dengan 80% ya. Kemudian air untuk lingkungan itu 20 sampai dengan 30%. Nah, dari 70 sampai dengan 80% air yang bisa dimanfaatkan itu terbagi lagi ya, menjadi air untuk pertanian sekitar 70% ya, pertanian ataupun perikanan. Kemudian air untuk industri 20% dan air untuk perkotaan 10%. Jadi ini merupakan bentuk skema air untuk ekosistem atau lingkungan ya, yang jumlah air tawar tadi sekitar 2, sekian dari total air laut yang sangat banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah ekosistem air laut. Nah, untuk ekosistem air laut ini dibedakan atas estuaria, pantai, terumbu karang, dan lautan. Nah, estuaria atau muara ini mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Nah, salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut. Artinya karena ini merupakan air yang dangkal ya, dan juga dipengaruhi oleh siklus harian, jadi salinitas pun akan terpengaruh oleh siklus harian ini. Nah, nutrien dari sungai ini memperkaya estuari. Jadi nutrien di sungai ini akan memperkaya estuari. Jadi sedimen-sedimen dari sungai ini akan terakumulasi pada daerah muara ya. Jadi dia ini akan mengalami kedangkalan karena adanya bawaan sedimentasi dari sungai. Kemudian komunitas tumbuhan yang hidup di muara atau di estuari antara lain rumput, rawa garam, ya, ganggang, dan fitoplankton. Nah, komunitas hewan ini ada cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ya, bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari atau muara sebagai tempat kawin, memijah,
atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Jadi perkumpulan tadi salmon itu berkumpul dulu di muara, estuari, baru nanti dia akan secara koloni bermigrasi ke daerah hulu ya, ke daerah pegunungan. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Jadi karena dia tinggi akan nutrisi baik dari sedimen sungai yang terbawa, dia akan mengumpul dan akan menjadikan pengkayaan pada estuari, dan itu merupakan ladang makanan untuk unggas air. Selanjutnya adalah zona intertidal atau zona pantai. Pada letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan laut. Nah, biasa disebut juga sebagai daerah pasang surutnya atau zona intertidal. Nah, pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut tadi ya. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi ya. Nah, pada saat dia surut, maka dia tidak akan terbenam oleh air lagi. Nah, kemudian daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Nah, daerah tengah pantai ini terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Jadi ada daerah atas yang hanya terendam pada saat pasang tinggi, pasang rob ya. Kalau daerah tengah hanya terendam saat pasang tinggi maupun pasang rendah. Nah, kemudian daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan kerang, siput, herbivora, dan juga karnivora ya. Yang kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil lainnya. Ini adalah zona intertidal, zona pasang surut. Tadi kalau yang pertama adalah estuari muara. Nah, salinitas kedua zona ini akan sangat dipengaruhi oleh siklus harian tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah zona neritik. Nah, zona neritik ini bagian tepi benua atau bagian tepi darat ya yang memanjang sampai ke laut hingga jarak tertentu. Nah, maksudnya hingga jarak tertentu bagaimana? Nah, daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari. Jadi, setiap daerah ini memiliki kondisi perairan, entah itu landai atau terjal. Jadi bukan tergantung karena jarak ya, tapi tergantung karena bagaimana si perairan ini bisa ditembus oleh sinar matahari. Ya, jadi bisa ditembus oleh cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contoh terumbu karang dinominasi oleh karang ya, atau koral yang merupakan kelompok dari Cnidaria yang mengsekresikan kalsium karbonat. Jadi zona neritik ini zona dari bibir pantai sampai dengan ke laut, di mana perairannya masih bisa ditembus oleh sinar matahari. Itu adalah zona neritik. Kemudian zona laut terbuka atau oceanic ya, laut lepas. Nah, zona laut terbuka ini penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja, jadi tidak bisa menyentuh sampai ke dasar atau substrat. Nah, untuk zona neritik ini bisa menembus sinar matahari sampai ke dasar atau substrat. Nah, jadi untuk habitat laut di oceanic ini ditandai oleh salinitas kadar garam yang sangat tinggi ya. Ini sekitar 35 ppt 4/1000 ya. Nah, kemudian biotanya apa saja? Biotanya ada ikan tuna, lumba-lumba, paus, fitoplankton, dan lainnya ya. Jadi ini bisa dibaca bahwasannya ada zona laut terbuka oceanic, kemudian ada neritik ya. Tadi ada zona intertidal, zona pantai atau pasang surut, dan juga ada estuari atau muara. Nah, ini merupakan gambaran ya secara horizontal bahwasanya neritik ini sampai dengan sinar matahari bisa menembus ke dasar perairan. Ini batas neritik ya secara horizontal. Nah, kemudian setelah neritik adalah oceanic ya, oceanic. Nah, ini keseluruhannya adalah pelagik. Nah, kemudian kalau berdasarkan vertikal ini ada fotik. Fotik ini sampai dengan sinar fotik. Ada fotik ini adalah yang yang
sumber dari pengkayaan atau tinggi akan nutrisi, fotik dan afotik ini mulai sedikit. Nah, ada epipelagik. Epipelagik ini berkisar antara 200 meteran di atas permukaan. Kemudian ada mesopelagik ya. Mesopelagik ini ada 1000 meter di atas permukaan. Kemudian ada basiopelagik, ini 4000 meter di atas permukaan. Kemudian ada abisopelagik ya. Abisopelagik ini sampai dengan 10.000 meter di atas permukaan. Dan juga ada hadal pelagik. Hadal pelagik ini adalah curam terjal yang berada di dasar laut atau perairan. Nah, batas dari kapal selam itu hanya bisa mencapai 4000 meter di atas permukaan air, artinya hanya bisa sampai sini. Lebih dari sini maka tekanan dan hal lainnya ini akan merusak kapal selam ya. Jadi kapal selam ini sudah maksimal sampai 4000 meter di atas permukaan air ya, di bawah permukaan air. Ini adalah salah satu jenis organisme yang hidup di beberapa zona secara vertikal ya, epipelagik ya. Epipelagik ini ada jellyfish, ada kura-kura, ada lumba-lumba, kemudian ada tuna ya, ada juga hiu, ada paus. Kemudian ada mesopelagik, di sini ada sotong, cumi, ada udang, ada kepiting, juga ada hiu. Kemudian di batil pelagik ya, batil pelagik atau basiopelagik ya, ini ada mulai oktopus, gurita, juga ada ikan-ikan yang hidup atau yang biasa kita sebut dengan monster ikan laut dalam. Ini adalah beberapa organisme yang hidup di perairan dalam ya. Ini bisa kita lihat ekosistem air laut ya, videonya. Nah, ini di kedalaman lebih dari 2000 meter ya, tidak ada sinar matahari yang bisa menembus, karena sinar matahari masuk menembus dengan jelas hanya pada perairan epipelagik. Nah, ini adalah salah satu jenis ikan yang hidup di perairan laut dalam. Nah, ikan-ikan yang hidup di perairan laut dalam ini akan menimbulkan atau akan menampilkan cahaya yang ada pada dirinya yang disebut dengan bioluminescence ya. Jadi akan memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Nah, biasanya ikan-ikan yang hidup di perairan dalam ini morfologi dari matanya itu lebih kecil karena mata di sini tidak berfungsi, tapi indera penciuman dan sensor-sensor lainnya di sini sangat sensitif. Jadi kalau ada organisme-organisme yang mati dari atas permukaan kemudian jatuh ke bawah, nah di sini akan diurai ya. Jadi silakan disimak, silakan ditonton. Blue babi merupakan salah satu biota organisme yang pergerakannya itu pasif. Jadi kayak seperti koral, seperti terumbu karang itu bukan merupakan tumbuhan, tetapi itu adalah hewan ya, bintang laut. Jadi kalau kita percepat ini akan saya percepat. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari ikan yang hidup di perairan dalam ya. Bentuknya seperti ini. Dia memiliki seperti antena ya yang menghasilkan atau mengeluarkan cahaya ya, atau biasa disebut dengan bioluminescence. Oke, mungkin video dari ekosistem air laut cukup ya saya tampilkan. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube ya, karena di sana sumber ilmu pengetahuan banyak sekali, bisa di search ya. Ini adalah
pembagian klaster berdasarkan vertikal tadi ya, organisme apa saja yang hidup di perairan-perairan epipelagik, mesopelagik, batilpelagik, abisopelagik maupun juga hadal pelagik ya. Nah, kemudian ada tugas atau yang harus dikerjakan oleh adik-adikku sekalian maupun teman-temanku sekalian, water crisis abad 21. Jadi apa itu water crisis, terjadinya seperti apa dan bagaimana? Silahkan disebutkan ya. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan ke saya baik via email maupun WhatsApp grup. WhatsApp langsung ke nomor saya. Jadi water crisis abad 21 itu seperti apa ya? Kemudian bagaimana ya? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekosistem air. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.